Nah, mulai. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mika Rizwana BR Saragi, D1A020174, dan rekan-rekan saya, Bil Rahmuliza, D1A020170, Jian Paizin Manalu, D1A020171, Linda M. Simbolon, D1A020172, dan Ahmad Fajar, D1A020173, akan menjelaskan rencana kerja PT DDM tahun 2021 yang akan dimulai oleh Ahmad Fajar. Silahkan untuk memulai materi terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan. Faktor yang menentukan jumlah keuntungan yang diterima ada beberapa hal, yaitu yang pertama luas lahan, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga keuangan. Dari tiga hal di atas, kita dapat menentukan tindakan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan, yaitu pertama menggunakan alsintan, alat mesin pertanian, dengan optimal dan maksimal. Yang kedua, memperkerjakan SDM yang handal dan inovatif. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan harga pasar. Dengan memahami tiga hal di atas, tentunya kita dapat mengoptimalkan pendapatan dan memperkecil kemungkinan kerugian yang bisa terjadi pada perusahaan. Dua, apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan? Sosialisasi rencana kegiatan. A. Sikap dan persepsi masyarakat. Kegiatan sosialisasi rencana kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan berdampak pada persepsi masyarakat, bahwa masyarakat setuju dan mengharapkan agar perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat memenuhi aspirasi dan keinginan mereka, serta adanya penerimaan tenaga kerja dari warga sekitar areal kegiatan. Komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak penting terhadap sikap dan persepsi positif masyarakat adalah sosialisasi rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja. A. Peluang kerja dan berusaha kegiatan ini berdampak terhadap penerimaan tenaga kerja, yaitu tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan dapat membuka lapangan usaha lain. Komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak penting terhadap tersedianya lapangan pekerjaan dan usaha bagi masyarakat adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit. B. Tingkat pendapatan dan taraf hidup kegiatan ini berdampak dengan diterimanya masyarakat bekerja dan mendapatkan kemudahan peluang berusaha. Maka tingkatan pendapatan penduduk akan bertambah dan berdampak pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak penting terhadap tingkat pendapatan dan taraf hidup adalah penerimaan tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit. C. Pertumbuhan pusat perekonomian. Kegiatan ini berdampak terhadap pertumbuhan pusat perekonomian yang merupakan dampak turunan dari dampak-dampak yang telah terjadi sebelumnya. Diharapkan desa-desa di sekitar area kerja perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan dapat melengkapi kebutuhan pokoknya melalui pertumbuhan kios-kios yang ada di dalam desa. Karena perputaran uang akan meningkat dengan masuknya rencana kegiatan terkait. Komponen kegiatan menjadi sumber dampak penting terhadap tingkat pendapatan dan taraf hidup adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bill. Baiklah, akan saya lanjutkan. 3. Di mana tindakan tersebut dilakukan. Pengaplikasian perencanaan ini dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit PT DDM yang membutuhkan pengaplikasian pupuk pada setiap batang kelapa sawit dengan memanfaatkan alsintan pada prosesnya. 4. Kapan tindakan tersebut dilakukan? Agar memperoleh hasil maksimal dan tepat waktu, maka pelaksanaan perencanaan dimulai tahun 2021 dari awal Januari hingga Desember akhir tahun 2021. Pengerjaan diawali dengan pemberian pupuk yang tepat dengan dosis yang sesuai dengan jenis pupuk.
Hasil dari kegiatan pemupukan akan terlihat setelah 3 bulan dari pengaplikasian pupuk. Dalam 1 tahun, dapat dilakukan proses pemupukan 2 hingga 3 kali. Jadi, hasil yang diperoleh dapat mencapai target optimal hingga 3 kali lipat dari hasil produksi tanpa pupuk. Dengan demikian, tujuan daripada perencanaan ini dapat terpenuhi. 5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? 5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut setiap tahun? Sebuah badan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan, yang substansi berita acaranya akan membahas dan mengesahkan tindakan direksi dan komisaris. Komisaris yang merupakan salah satu organ PT di samping RUPS dan direksi, memiliki kewenangan di bidang pengawasan operasional dan kesehatan badan hukum di samping perannya dalam memberikan nasihat. Bahkan persetujuan bagi langkah atau rencana ekspansi maupun aksi korporat yang akan dilakukan direksi tergantung masing-masing anggaran dasar perseroan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) menjelaskan yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Seperti halnya Direktur Tunggal yang menjadi direksi, Dewan Komisaris terdiri dari para komisaris. Namun, hukum tidak mensyaratkan lebih dari 1 orang komisaris dalam suatu PT, sehingga seseorang komisaris pun pada dasarnya sudah memenuhi syarat formal. Sebaliknya, tanpa seseorang pun mengemban jabatan komisaris, maka PT tersebut menjadi PT yang tidak sempurna secara hukum. Suatu PT mutlak terdiri dari 3 organ tersebut. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulai tahun buku yang akan datang. Dan rencana tersebut dapat disampaikan kepada RUPS maupun kepada komisaris. Untuk mendapat persetujuan, jika anggaran dasar PT menentukan bahwa rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan RUPS, maka rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris atau Komisaris. Artinya, bila AD menentukan demikian, maka demi efisiensi perusahaan, bila terdapat jumlah pemegang saham yang masif dan tersebar jauh, adalah lebih efisien bila rencana kerja cukup disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Dengan kata lain, kinerja perusahaan akan gesit bila memiliki Dewan Komisaris yang responsif. Sementara langkah strategi perusahaan membutuhkan penanganan atau aplikasi rencana secara segera, yang tidak mau dihambat dengan birokratis dibentuknya RUPS yang akan memakan sumber daya waktu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Bill. Direktorat Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah Jian, lanjut Jian. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku pasal 69 Undang-Undang PT menyebutkan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud sebelumnya apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah kesalahan karena sengaja maupun kesalahan karena lalai mengemban fungsi pengawasan oleh komisaris yang bersangkutan. Di samping itu, pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kerugian perseroan.
Dalam hal pemegang saham, tidak dapat dikembalikan dividen interim dalam hal setelah tahun buku terakhir berakhir ternyata perseroan menderita kerugian di mana dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan. Next. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris. Sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham dengan hak suara atau oleh dewan komisaris, namun perlu dicatat kecuali diatur sebaliknya dalam adik. Permintaan ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian anggota komisaris, namun bersifat kolegial dewan komisaris bila terdapat lebih dari komisaris PT. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Bila direksi tidak segera melakukan pemanggilan RUPS, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS. Begitu pula jika permintaan RUPS diajukan oleh pemegang saham yang tidak kunjung direalisasi oleh direksi, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Next bill. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sehingga besarnya gaji dan tunjangan direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Di samping anggota direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris juga berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian yang dialami perseroan, baik secara sengaja ataupun lalai, yang telah melakukan pengurusan dengan itikat buruk dan tidak hati-hati, memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, ataupun tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Linda. Baik, saya akan melanjutkan. Ketika seluruh anggota direksi memiliki suatu bentuk kepentingan dengan perseroan, maka yang berhak mewakili perseroan ialah Dewan Komisaris. Hanya saja perlu diingat, sifatnya ialah kolegial, dalam arti tidak dapat dilakukan oleh masing-masing komisaris secara tunggal. Pasal 106 Undang-Undang PT menyebutkan, anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Anggota direksi yang diberhentikan sementara mengakibatkan dirinya tidak berwenang melakukan tugas dan fungsi pokoknya dalam jangka waktu lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut maupun menguatkan keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Selanjutnya, 6. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut? Untuk melakukan tindakan tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara sesama pekerja maupun para pemimpin di perusahaan tersebut. Dalam menjalankannya perlu dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama mengetahui jenis pupuk dan jumlah yang dibutuhkan dalam pemupukan. Yang kedua mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Ketiga mengetahui alat dan cara penggunaan alsintan. Keempat mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan. Untuk melaksanakannya diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya handal tetapi juga sumber
sumber daya manusia yang kreatif. Untuk memiliki SDM yang handal adalah untuk mengatasi hambatan yang dapat terjadi dalam proses perawatan sawit antara lain. Yang pertama, hama yang menyerang kelapa sawit. Yang kedua, cuaca. Dengan memiliki SDM yang handal, tentunya petani dapat menentukan dan melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut dengan cara yang baik dan tepat sasaran. Terima kasih. Baiklah, sekian rencana kerja PTDDM tahun 2021 oleh kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri, terima kasih dan selamat siang.